Seskap Teddy tuh minta wartawan agar memberitakan yang baik-baik aja. Dia tuh sampai mengancam manajemen dan petinggi media saat dia nggak suka dengan isi pemberitaan. Teddy, maksud lo apa? Pakai ngancem media segala. Pertama-tama dekat sama penguasa, seenaknya ngancem sana sini. Sombong banget sih lo. Kedaulatan tertinggi tuh berada di tangan rakyat, bukan di tangan kekuasaan. Kalau cara lo seperti ini, sama aja lo tuh kayak lagi mercikin api perlawanan dari rakyat. Lo pikir rakyat takut sama ancaman lo? Lo ngaca dong sama kejadian 98. 32 tahun Soeharto berkuasa aja bisa ditumbangin. Karena rakyat udah muak dengan rezimnya Orde Baru saat itu. Rakyat sepakat dong bersatu numbangin Soeharto. Lo mau 98 terulang lagi? Sampai berani ngancem-ngancem segala lo. Presiden aja nggak pernah ngancem. Cuma presiden pernah bilang tuh akan menertibkan. Sementara lo frontal banget pakai kalimat ngancem. Bang, ya lo Teddy. Seskap Teddy tegur keras wartawan TVRI. Kamu harusnya nggak boleh bertanya seperti itu. Waduh, kenapa ini ya? Mas Teddy ini backgroundnya serem sekali ya. Di belakang kiri dan kanan itu ada dua makhluk astral gitu sepertinya ya. Dengan mata merah menyala sama seperti matanya Mas Teddy. Ayo kita lihat dulu seperti apa beritanya yang dituliskan oleh Demo Crazy News. Tapi sebelumnya silahkan pencet dulu tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya ya, loncengnya, supaya kapanpun channel ini memposting video terbaru maka netizen semua akan mendapatkan notifikasinya. Oke, kalau sudah ayo kita lihat berita mengenai Seskap Teddy ini loh, yang sepertinya ada tanda-tanda, ada gelagat-gelagat melakukan pembungkaman terhadap pers. Oke, judulnya sama ya. Seskap Teddy tegur keras wartawan TVRI. Kamu harusnya nggak boleh bertanya seperti itu. Kenapa Mas Teddy? Demo Crazy ID, kamu dari TVRI harusnya nggak boleh bertanya seperti itu, kata Seskap Teddy. Siapa yang nyuruh kamu? Demikian cuplikan dari artikel Bencana Informasi di bawah Seskap Teddy. Bagaimana Seskap Teddy mengatur arus informasi istana dan mengancam wartawan plus petinggi media. Berdasarkan artikel ini, tindakan-tindakan Seskap Teddy adalah sebentuk soft censorship, manipulasi akses dan mengarahkan konten berita. Jika tren ini berlanjut tanpa perlawanan dari pers dan publik, ada gejala kuat bahwa tata kelola pemerintah akan lebih tertutup dan menuju otoriter. Siapa yang nyuruh kamu? Itu bukan pertanyaan, itu delegitimasi. Bukan isi beritanya yang diserang, tapi hak untuk bertanya. Ketika pejabat mulai mendefinisikan pertanyaan mana yang boleh, pers sudah mati. Sisanya cuma sandiwara. Oke, itu saja ya yang dituliskan oleh Demo Crazy ID ini. Ini luar biasa loh ya. Baik informasi yang perlu untuk publik sampaikan kepada Pak Prabowo atau informasi-informasi dari jajaran pemerintah ya, eksekutif yang perlu juga disampaikan kepada masyarakat itu nanti akan mengalami penyekatan ya kan, atau pembungkaman, istilah umumnya seperti itu. Dan bagaimana respon netizen mengenai hal ini? Yuk kita baca melalui balasan yang paling relevan. Demi Ayang Eike, waduh. Terus tanya biji mana Bu? Ya, pokoknya ada. Oke, pokoknya ada. Jangan overacting, Ted. Wartawan itu punya kebebasan untuk mendapat informasi yang benar dari narasumber. Jangan dibungkam. Iyalah, harusnya begitu. No timer, no rush. Oke, itu iklan ya. Oke, next comment. Wibawanya beda. Apa ini wibawanya beda? Ini ada gambarnya Bapak Presiden Soeharto ya, presiden kita yang kedua. Tapi tidak ada suaranya. Oke, apakah ada yang mengomentari? Coba kita klik dulu. Beda. Pak Harto punya wibawa, Teddy tidak punya. Jadi nggak tepat jika disebut beda. Oh ya. Memang tidak sama lah begitu ya. Wartawan bertanya, pemerintah menjawab, sesederhana itu. Tapi sudahlah. Beginilah menteri yang tidak kompeten. Oke.
Setkap Go ID, ngapain juga ngurusin pertanyaan wartawan? Apa pula urgensinya? Itu hak wartawan menjalankan kewajibannya mencari dan menjadikan terang sebuah peristiwa atau isu yang menjadi concern profesinya. Pertanyaannya kok diatur-atur, yang ini boleh, yang itu tidak boleh. Itu dialah. Ini orang masuk istana seperti raja kecil saja. Muak gua melihatnya ya. Ini kan titipannya Pak Jokowi ya untuk mungkin ya dalam tanda petik memata-matai Pak Prabowo. Mungkin. Udah bencong ditambah nggak paham jurnalistik pula. Seskap Teddy tegur keras wartawan TVRI. Kamu harusnya nggak boleh bertanya seperti itu. Masa wartawan tanya Teddy apakah lancar beol? Aduh, apa pula ini ya? Maunya di setiap wartawan dipasang remote penutup mulut. Begitu nanya, ditekan. Hilang suara. Tinggal komat kamit. Aman. Oke, jadi tinggal tekan remote-nya aja gitu ya. Suaranya tidak masuk. Negara kok diatur seorang boti? Yuk kita luruskan, jangan sampai Allah yang bertindak. Mengerikan tahu ya. Bertanya pun mesti diatur, bos. Iya. Tanya Teddy, kalau keluar pakai pampers nggak? Pampers. Harusnya bertanya hartalu dari Ibu Ratu Tawon ya. Aduh, apalagi tuh ya. Buntet kenapa ya? Ih, kepo deh. Pokoknya ada. Waduh. Yang sedang berusaha, cicak yang sedang berusaha jadi buaya gitu ya. Itu gambarnya ya. Eselon 2 Karabitan, tengilnya kayak Hercules. Teddy kaget, kok TV pemerintah kritik pemerintah sih? Gitu. Jempol banyak kali. Karyawan kok berani sekali sama bosnya, rakyat ya. Kita ini adalah bosnya para pejabat itu seharusnya karena dari uang-uang kita lah ya mereka itu digaji. Oke, berikutnya. Kapasitas di bawah standar ya. Kentut masih bunyi. Boti bencong dilarang komentar sana, pergi suami lu prororo nungguin tuh. Ya, boti kampret. Gue pikir pintar ternyata sudahlah. Apa ini? Izin mau info ya, pasti gratis. Aduh, ini iklan pula kan. Oke, berikutnya. Kok sih? Semua diatur Teddy. Panggilkan Pak Amin aja. Ya, pembantu presiden tidak boleh arogan. Serasa istana paling benar alias takut ya. Kamu siapa? Ya, pokoknya ada. Miris. Oke. Apakah ada lagi yang komentar? Masih ada. Kalau nanya pakai lubrikan apa? Lah, mosok nggak boleh. Aduh, nanya doang salah. Udah kayak paduka ratu nih, boti lama-lama ya. Bagaimana menurut Anda ya? Ini komentar-komentar netizen memang ya begitulah ya. Mereka tuh selalu tendensius dan itu juga suka-suka mereka, suka-suka netizen. Karena netizen adalah rakyat Indonesia yang lagi-lagi patuh membayar pajak, yang pajak-pajak itu juga untuk membayar gaji-gaji para pejabat itu ya enggak. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ini loh sikapnya Mas Teddy seperti ini? Kenapa harus mengatur ini pertanyaan yang boleh, itu pertanyaan yang tidak boleh disampaikan kepada Pak Prabowo atau kepada pejabat-pejabat yang lain gitu kan, kepada menteri-menteri yang lain. Ini kenapa Mas Teddy ini? Kenapa? Ada apa? Apakah untuk tujuan membuat nyaman Pak Prabowo atau mengamankan Pak Prabowo atau apa? Justru adanya presiden kita itu adalah untuk mencarikan solusi bagi para rakyatnya, betul atau tidak? Untuk semua rakyatnya tanpa kecuali, termasuk para WNI yang saat ini sedang di-intercept oleh para militer Israel, ya kan? Sampai saat ini Pak Prabowo masih bungkam, masih tidak mengucapkan satu patah kata pun, apalagi mengecam gitu ya. Luar biasa. Oke, silakan dituliskan pendapat Anda, opini Anda mengenai sikap dan tindak tanduknya Seskap Teddy yang ada indikasi membungkam pers. Tuliskan pendapat Anda sekali lagi ya di kolom komentar yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Drama Politik ini karena hanya di channel Drama Politik disediakan banyak sekali drama-drama politik tanah air.